Awal perkenalan Anda dengan penyanyi bersuara seksi Reza Artamevia pasti dari lagu berjudul Pertama yang menjadi debut Reza di dunia rekaman. Ketika itu dunia tarik suara bukan hal baru bagi Reza. Ia sempat menjadi penyanyi latar Dewa 19 hingga akhirnya menelurkan album solo sendiri. Sejak melejit dengan album perdananya Keajaiban, Reza lantas memproduksi dua album selanjutnya, Keabadian dan Keyakinan. Belum sempat Reza memproduksi albumnya yang keempat, Musibah Datang. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Apakah Reza akan bertemu dengan kedua putrinya saat ulang tahun Zahwa yang jatuh pada hari Sabtu besok? Fanny Fadila dan Irwan Chandra punya selera sama soal siapa yang akan mendesain gaun pengantin calon istri mereka. Fahri Albar, Julie Estelle, Marcel Chandrawinata, dan Alexandra Asma Subrata mengukir prestasi di bidangnya masing-masing. Di ajang AMI Awards, Elo mengantongi 7 nominasi. Pemirsa, aktivitas Reza Artamevia tidak pernah lepas dari Padepokan Brajamusti. Ia mengisi hari-harinya dengan belajar ilmu agama dan tidak lupa untuk terus melatih kualitas vokalnya. Reza sangat menikmati kehidupannya di Padepokan. Ia rela menelan resiko harus jauh dari keluarga dan kedua putrinya, Zahwa dan Alia. Hanya rasa kangen yang Reza rasakan. Dan kerinduan akan kedua putrinya makin memuncak saat Sabtu esok Zahwa berulang tahun. Apakah Reza akan ikut merayakannya? Mari kita simak liputannya. Awal perkenalan Anda dengan penyanyi bersuara seksi Reza Artamevia pasti dari lagu berjudul Pertama yang menjadi debut Reza di dunia rekaman. Ketika itu dunia tarik suara bukan hal baru bagi Reza. Ia sempat menjadi penyanyi latar Dewa 19 hingga akhirnya menelurkan album solo sendiri. Sejak melejit dengan album perdananya Keajaiban, Reza lantas memproduksi dua album selanjutnya, Keabadian dan Keyakinan. Belum sempat Reza memproduksi albumnya yang keempat, Musibah Datang bertubi-tubi. Rumah tangganya dengan Aji Masaid kandas gara-gara Reza dikabarkan mempunyai hubungan gelap dengan I Putu Gede Arisute. Ditambah Reza harus berpisah dari kedua putrinya Zahwa dan Alia. Akhirnya Padepokan Gatot Brajamusti yang terletak di Sukabumi menjadi tempatnya bersandar sekaligus mencari ketenangan. Saya jelas belajar beribadah, belajar mendalami agama, belajar membeningkan hati, membeningkan jiwa gitu ya. Terus juga di sisi lain saya juga belajar banyak hal lain, olah vokal, belajar bermusik. Karena belajar bermusik apa hasilnya? Saya dulu nggak bisa sama sekali main piano, sekarang mulai bisa. Saya jadi bisa bikin lagu. Jadi terus saya belajar komputer sedikit-sedikit karena kebetulan AA juga seorang programmer gitu. Terus belajar tentang sound system sedikit-sedikit. Kemudian belajar tentang ilmu alam, ilmu ekonomi, strategi, ya sosial, ya politik. Banyak ya, kayaknya komplit. Di situ itu saya dapat semua dari Padepokan. Sejak saat itu Reza nampaknya benar-benar berniat meninggalkan gemerlapnya dunia hiburan. Ia semakin tenggelam dalam kegiatan kerohanian di Padepokan dan merasa bahwa Padepokan adalah rumah keduanya. Kenapa saya betah? Ya karena sedemikian rupa di situ saya bisa benar-benar belajar. Di sisi lain saya pun juga bisa bermanfaat. Saya pada dasarnya senang sekolah, saya senang belajar. Nah terus di sisi lain saya juga menginginkan suasana yang alami. Di sana kan natural sekali gitu. Jadi rasa-rasanya
apa yang pernah saya impikan, cita-citakan, yaitu saya ingin menimba ilmu banyak. Saya ingin bisa seperti merantau. Saya kan nggak pernah merantau seumur hidup gitu ya ibaratnya. Ini kan bagaikan apa ya, seperti merantau, seperti hijrah gitu loh. Maksud dari hijrah tersebut, apakah Reza betul-betul ingin pensiun dini dari pekerjaannya sebagai penyanyi? Kalau di Padepokan sendiri memang kan ada studio musik, studio rekaman gitu. Jadi ya latihan lah, rekaman apa segala di situ jalan terus untuk musik ya. Kalau tidak ada halangan sih kita sedang merencanakan tur ya. Reza berjanji akan mengadakan tur menyanyi ke beberapa kota begitu album keempatnya selesai digarap. Mudah-mudahan saja kesibukannya di dapur rekaman bisa sedikit mengurangi kepiluan hatinya karena tak bisa bertemu dan mendekap Zahwa dan Aliyah ke pelukannya. Apalagi tanggal 19 November besok Zahwa akan berulang tahun. Kendati demikian, apakah Reza sudah menyiapkan kado spesial buat Zahwa? Tidak mungkin gitu, tidak mungkin seorang ibu dimanapun juga tidak ingat, tidak memikirkan atau tidak ingin berbuat sesuatu di hari jadi anak-anaknya gitu. Hari ulang tahun anak-anak itu tuh nggak mungkin. Pasti ada. Tapi juga saya kan tidak berkewajiban untuk menguraikan gitu. Bagi saya apapun juga kondisi, mau ulang tahun, mau tidak, tetap satu itu semuanya adalah tasyakur bin nikmat. Bersyukur atas segala yang diberikan Allah. Saya bersyukur karena anak-anak saya sehat. Saya bersyukur anak saya kian hari kian pintar. Saya bersyukur karena insya Allah yang saya yakini, yang saya rasakan, Allah menganugerahi saya 2 putri yang solehah. Dan saya bersyukur saya maupun putri-putri saya, meskipun kami berjarak, namun kami dianugerahi oleh Allah kesehatan, lahir dan batin. Seorang ibu tidak akan pernah lupa akan darah dagingnya sendiri. Pemirsa, dalam hitungan bulan, Fanny Fadilah akan segera mengakhiri masa lajangnya. Ia akan menikahi perempuan pilihannya yang bernama Vita. Lazimnya orang yang mau menikah, saat ini Fanny tengah sibuk menyiapkan segala keperluan pernikahan. Tapi ada satu yang baginya cukup rumit, yaitu memilih desain gaun pengantin yang pas untuk calon istrinya. Untuk masalah itu, ia mempercayakannya pada Yohanes Bridal. Dan seperti apa gaun pengantin itu? Mari kita saksikan bersama. Menyiapkan hari pernikahan beserta pernak-perniknya ternyata tidak segampang yang terlihat. Begitulah penuturan jujur Fanny Fadilah kepada Gospot. Nggak nyangka itu serumit ini gitu loh. Jadi bukannya enak-enakan cuma datang ke misalnya ke KUA gitu selesai udah enggak. Ini ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu loh. Iya harus bikin ini, bikin itu, dan kebetulan aku juga orang yang nggak bisa artinya bukannya nggak percaya sama orang. Kita kasih kepercayaan juga, tapi aku juga pengen ikut terjun gitu loh. Hari pernikahan Fanny dan sang calon istri Vita memang masih sekitar 3 bulan ke depan, tepatnya tanggal 11 Februari 2006. Namun karena ingin segala sesuatunya sempurna, Fanny turun tangan langsung. Bahkan ia sudah mencicilnya sejak bulan Juni lalu. Aku coba apa nih yang fokus hari ini cari tempat dulu. Udah cari tempat keliling nih di Jakarta mana. Udah dapat, udah nanti minggu depan ada apa lagi kosong. Cari siapa yang bisa cetak undangan. Ya kayak gitu aja, dicicil aja. Lantas seperti apa rancangan gaun pengantin untuk calon mempelai wanita? Pemberkatan gereja desainnya seperti ini. Jadi pengen sesuatu yang agak berbeda. Jadi warna dasarnya adalah biru muda dengan ditabur dengan brokat, itu warnanya putih. Untuk yang resepsi pernikahannya, nah akhirnya sudah sepakati modelnya seperti ini. Jadi pakai lengan panjang, tapi memang lengannya ini adalah berlubang-lubang. Saya bikin sedemikian rupa, agak sedikit unik memang. Dan ini saya juga lagi berdiskusi dengan Vita. Meskipun ini warnanya ivory, tapi kalau tidak salah Vita menginginkan sesuatu warna yang agak berbeda. Bisakah Yohanes memamerkan busana pengantin yang akan dikenakan Ima, pacar vokalis Dewa Once saat mereka menikah di bulan Desember nanti? Ima memesan atau menginginkan 2 buah gaun, di mana gaun yang pertama akan dipakai untuk pemberkatan gereja.
kebetulan gaun itu udah hampir 95% jadi tinggal ditambah-tambah kristal saja. Di mana gaun ini atas permintaan dari Irma sendiri, maunya itu simple aja, jangan terlalu mewah. Maka itu saya membuat gaun ini dengan tidak memakai buntut panjang.